gaya pacaran Kristen. Emangnya gimana sih? Setiap pemikiran umat Kristiani pasti pernah terlintas mengenai berpacaran dan memiliki keinginan untuk menikah. Pasti menyenangkan bukan? Jikalau kamu memiliki seseorang yang keduanya saling mencintai dan memiliki kesempatan untuk menjalin hidup bersama. Apa sih yang kamu pikirkan tentang gaya pacaran? Love language, setia, menikah, romantis, atau bahkan seks. Tapi, apakah kelima hal tersebut diajarkan Alkitab kepada kita? Yuk kita simak. Mencintai orang lain bukanlah hal yang salah dalam ajaran Tuhan. Tapi, itu semua tergantung bagaimana kita mengimplementasikannya sesuai dengan ajaran Tuhan. Karena natur manusia pada dasarnya adalah seorang pendosa, di mana manusia rela melakukan dosa untuk menyenangkan orang lain ataupun menyenangkan dirinya sendiri. Karena sampai saat ini, manusia tidak bisa sehari pun tidak melakukan dosa. Yang terdapat pada 1 Tesalonika 4 ayat 3, 2 Korintus 6 ayat 14, dan Markus 12 ayat 30. Nah, jadi dapat disimpulkan ada 4 pedoman gaya berpacaran Kristen Love. Yang pertama, dapat mengatur batasan fisik dengan pasangan. Yang kedua, memiliki prinsip berpacaran dengan yang setara. Yang ketiga, jalani hidup bukan cuma fantasi. Dan yang keempat yang paling penting nih, cintai Tuhanmu melebihi dari pasanganmu. Keempat pedoman itu harus diterapkan oleh semua orang Kristen jika mereka ingin berpacaran dengan cara Tuhan. Akan menjadi hal yang bijaksana dan menguntungkan bagi kamu dan masa depan kamu jika kamu menjaga dirimu agar tidak ternoda. Rasa malu dan takut muncul akibat kita berbuat dosa. Maka dari itu, jangan menempatkan dirimu di tempat yang mudah kamu berbuat dosa. Lalu, apa saja sih akibat jika kamu tidak mematuhi kehendak Tuhan dalam berpacaran? Jika kamu tidak mengatur batasan fisik dengan pasanganmu, dan jika kamu mencintai pasanganmu lebih dari kamu mencintai Tuhan, akan membuat kamu dan pasanganmu melakukan percabulan yang seharusnya kalian hindari. Contohnya seperti yang sering terjadi di masa belakangan ini, yaitu hamil di luar nikah. Hal ini terjadi biasanya karena adanya hubungan seksual antara kamu dan juga pasanganmu. Nah, kamu harus tahu loh kalau ada dampak negatif dari perbuatan ini, yaitu menimbulkan penyesalan atas diri kamu dan pasanganmu. Yang kedua juga menjadi obrolan dari lingkungan di sekitarmu. Ketiga, perbuatan dosa tambahan yaitu aborsi. Dan yang keempat adalah penyakit menular seksual. Contoh penyakit menular seksual adalah gonore, sifilis, herpes, HPV, HIV, dan masih banyak lagi contoh penyakit menular seksual lainnya. Menakutkan sekali bukan? Sekarang kamu sudah tahu kan bagaimana gaya pacaran yang akan membawa kamu dekat dengan kemuliaan Tuhan. Memiliki prinsip untuk berpasangan dengan yang setara semakin membawa kamu dekat dengan perbuatan Tuhan. Ketika kalian memiliki salah satu masalah yang sulit diatasi, kalian langsung akan berpikiran untuk melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hubungan kalian. Maka dari itu, kamu membutuhkan Tuhan loh dalam hubunganmu untuk memberikan kebijaksanaan, dukungan, dan dorongan dari Tuhan kepada kamu dan pasanganmu. Tuhanlah yang memiliki cinta. Jika kamu tidak terhubung dengannya, kamu tidak akan bisa mencintai pasanganmu seperti yang diinginkan Tuhan dalam firman-Nya. Bagaimanapun juga, cintailah Tuhan dan ikuti Dia saat Dia menuntun kamu. Tubuhmu adalah bait Allah, maka jagalah keseluruhan tubuhmu dengan baik dan gunakan tubuhmu sebagai alat Allah dan demi kemuliaan nama Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang benar.